Itu buku yang paling akan saya mau baca ulang-ulang sih. Kenapa? Menurutku inspiring banget. Dia perempuan. Mengingat kalau di Jepang itu kan lebih patriarki ya. Cerita di Hanayori dan gue itu ya memang Bullying. soal bullying itu. Si pembulinya justru berbalik jadi suka kan? Jadi suka ya. Kualat lo. Jadi ini intinya adalah gimana cara kita menambahkan tulang pada tulang rahang yang sudah sangat menyusut untuk dipasangin implan. Itu dia udah sederhanain. Grey's Anatomy, Chicago Med, New Amsterdam. Itu baru saya mau rekomendasiin. Kenapa gue gak jadi dokter dulu? Alah, gak mungkin juga Ran. Setelah konser, saya bawa Katon dan Adi makan di Losari. Serius? Makan nasi goreng merah. Teman-teman, lagi-lagi kita ketemu di Terdampar. Lagi-lagi ada yang mau kita damparin. Lo udah bisa berenang belum? Bisa dong. Bisa ya? Sejak 6 bulan dong. Usia 6 bulan udah dicemplungin ke kolam. Bisa. Terdampar buat yang baru aja dengerin episode ini adalah sebuah segmen di mana kami mengajak tamu-tamu kita untuk ngobrol tentang bukunya, tapi dengan premis yang agak memancing imajinasi, yaitu seandainya lo terdampar di sebuah pulau dan hanya boleh bawa 3 buku dan 1 lagu, apa yang akan dibawa? Itu yang akan jadi pemicu obrolan kita supaya kita terus menggaungkan. Kita terus menceritakan, pokoknya supaya percakapan tentang dunia buku dan literasi itu tetap hidup gitu dengan cara-cara masing-masing. Ini cara kami untuk terus menghidupkan dunia literasi. Nah, tamu kali ini sebenarnya punya sejarah panjang karena kami sama-sama dulu aktif di sebuah komunitas. Kita kenalnya di komunitas dulu kan ya? Iya, di kan? Blog Farm. Di Blog Farm, Blogger Family. Jadi itu adalah sebuah komunitas para blogger. Kalau ada yang nanya ya, adik-adik di sini ya mungkin yang nanya blog apaan om? Gitu. Udah nggak tren. Udah nggak tren. Tapi ya dulu itu tren banget sampai kita menghasilkan banyak buku. Tuh, makanya gue bawa buku-bukunya kali ini. Kalau yang ini sih mah bukunya Aan Mansur, belum selesai gue baca. Ini ada banyak banget bukunya. Tuh. Dan ini kurang loh. Masih banyak lagi. Jadi ini komunitas tuh aktif banget. Kita nulis, kita bikin saling nantang nulis ya. Iya. Ada ruangan, ada thread khusus buat bahas nulis. Bahkan kemudian berlomba-lomba kita bikin buku. Mulai dari big bossnya, ketua foundernya yaitu maknya Labiba Zain. Terus kemudian ada cerpen flash, kumpulan cerpen pendek. Ada warna-warni hidupku, ini Mas Amril Taufik Gobel juga salah satu penulisnya. Dan ini ada The Messenger, ini hasil dari kegiatan menulis, kita bilangnya apa dulu? Cervet ya? Cerita estafet. Di mana ada 4 orang di negara yang berbeda-beda menulis cerita. Satu novel, ini novel tapi ditulisnya dari bergantian. Mau nggak mau kan itu sangat menantang dan emang hobi kita begitu, kita sangat suka ditantang. Ini juga nanti akan kita coba tampilkan nanti di beberapa episode, bahkan kalau bisa nanti maknya juga kita undang ya, dia ada di Jogja soalnya. Tapi oke lah, tamu kali ini namanya gue suka banget dan gue sampai sekarang masih hafal nama lengkap lo. Astaga. Irayani Quincy Putri. Salah ya? Bener. Oh bener, kirain salah. Bener. Itu ada Quincy-nya dari mana sih? Itu namanya papa. Oh. Iya. Gue pikir dari Quincy Jones gitu, bukan ya? Nah mungkin kakek saya ini penggemar Quincy Jones. Penggemar Quincy Jones saya nggak tahu sih. Wow. Tapi tulisannya kan beda ya. Dia kalau Quincy Jones itu kan QUI kan NCY. Iya. Kalau namaku ya QUIEENCY gitu. Jadi tapi kita sebut aja Rara lah. Ya. Kepanjangan. Dan Rara ini juga di dunia nulis, di dunia blog itu juga lumayan aktif ya pada zamannya. Tapi blognya masih ada sih. Masih ada blognya. Masih dibayar hostingnya. Wah rajin. Dan domainnya. i-rara.com. Betul. Masih hafal walaupun udah nggak pernah ketemu juga. Dan Rara ini
profesi sebenarnya sih bukan blogger. Iya, hampir. Profesi dia adalah profesi yang paling gue takutin. Sumpah gue takut banget sama profesi dia nih. Lu ceritain Dera, tapi gue menjauh dulu. Dokter gigi. Gue takut sama dokter gigi beneran Dera. Aduh. Beneran? Gak takut sama gue kan? Enggak sih. Makanya gue bilang, gue kayaknya periksa gigi ke lu aja deh gitu loh. Karena kalau macam-macam gue pelototin kan enak gitu. Kalau dokter gigi gak kenal kan gak bisa dipelototin. Udah berapa lama di dunia dokter gigi? Mungkin sekitar hampir 20 tahun kali sekarang. 20 tahun. Dia kenal Om Rane itu kayak masih kuliah kan waktu itu. Pas ngeblog tuh masih kuliah di Unhas. Di Unhas. Lu orang Makassar ya? Orang Makassar. Agak kareba? Baji-baji ji. Baji-baji ji. Oke. Lahir dan besar sampai lulus di Makassar lalu pindah ke Jakarta. Ya pindah kemana-mana terus end up-nya di Jakarta juga. Born and bred. Balik ke blog lagi, Rara ini juga pernah apa istilahnya? Lu founder bukan sih? Yang founder di Makassar. Blogger Makassar ya. Founder dari komunitas blogger Makassar. Yeah. Terus juga aktif di puyang kalau disebutin banyak lah. ID Gmail juga ikut. ID Gmail juga ikut, mailing list sebenarnya itu mailing list, terus Mozilla Indonesia. Ya itu 2011 gabung ke komunitas Mozilla Indonesia. Lu kurang sibuk ya? di dunia dokter gigi lu udah kurang sibuk apa gimana? Dulu kayaknya masih belum terlalu sibuk sih, jadi kayak oke. Sekarang udah tidak bisa semua. Oke, banyak lah cerita tentang Rara ini. Nanti mungkin kita gali sedikit-sedikit, kita spill sedikit-sedikit. Tapi kan tujuan kita ajak Rara ke sini adalah untuk ngobrolin soal bukunya. Jadi Rara sudah membawa 3 buah bukunya. Gua nggak tahu buku apa sampai sekarang, dan semua tamu-tamu terdampar gua nggak pernah mau tahu bukunya sampai kita obrolin. Karena gue suka element of surprise, dan kayaknya gue bakal lebih surprise lagi karena gue udah ngelirik-lirik nih ada buku yang gue nggak tahu nih buku apaan nih gitu loh. Ini di save for the best aja. Save for the best ya, save for the last. Oke, Bu Dokter. Ya. Lu biasa dipanggil Bu Dokter gak sih? Kalau pasienku sih iya sih bilang ya Dok, tapi kalau yang gue calon pasien Ra gitu. Gue soalnya ada masalah di gigi gue yang nih. Lanjut konsultasi. Oke. Tahu. Buku yang pertama lu apa, Ra? Buku yang paling sampai sekarang inget waktu SMP baca buku komik, seringnya baca komik kan. Oh, komik. Tidak terduga saudara-saudara. Gue nebaknya novel. Oke, komik. No, novel itu kayak udah SMA ke atas. Udah, tapi rata-rata ya cukup sampai sekarang sebenarnya cukup suka baca komik sih. Oke, yang pertama berarti yang akan lu bawa ke pulau ini. Itu kalau di Indonesia terkenal dengan judul Popcorn. Tapi kalau bahasa Jepangnya itu Seito Shokun namanya. Seito Shokun. Oh ya, karena Bu Dokter ini gue culik dari kliniknya. Sampai telat gitu ya. Sampai jadi nggak sempat bawa bukunya, nanti kita tampilin di sini gambarnya ya. Bukunya juga udah nggak tahu di mana kali itu. Oh, udah nggak ada ya bukunya ya? Oh, buku masa kecil ya? Iya. Oke. Paling nanti mungkin tampilin aja. Kita tampilin gambarnya. Sampulnya kan. Tapi ceritain dulu deh, Popcornnya apa sih, tentang apa sih? Jadi itu kan sebenarnya ya saya nggak tahu kenapa di Indonesia ditranslate jadi popcorn ya. Iya. Tapi dari apa ya, judul aslinya kan Seito Shokun, artinya ya anak sekolah ya. Iya. Anak sekolah kan. Jadi itu menceritakan satu perempuan yang kemudian jadi siswa baru di salah satu SMP di Jepang. Kemudian dia tuh kayak dari desa mana gitu. Terus pindah ke Tokyo. Kemudian bergaul dengan punya teman geng sendiri. Oke. Terus buku itu menceritakan kisah dia ini sampai masa dia sampai kuliah. Bagaimana dia punya teman, sampai temannya SMP, SMA, sampai kuliah pun masih dengan beberapa teman yang sama, walaupun ada tambahan-tambahan yang lainnya. Dia berseri ya? Berseri sih. Jadi kalau ke pulau jadinya bawa 26 seri nih.
Oh ada 26 seri. 23 seri ya, 26 atau 23 seri gitu. Oke. Tapi itu buku yang paling akan saya mau baca ulang-ulang sih. Kenapa? Karena menurutku inspiring banget. Dia perempuan. Mengingat kalau di Jepang itu kan lebih patriarki ya. Nah ini sebenarnya tokohnya perempuan dan nggak takut. Jadi dia pemberani. Berani itu bukan dalam hal misalnya saya berani sembarang ngapain. Enggak, kalau yang dia melihat sesuatu yang salah, dia berani bilang ini nggak boleh gini, ini bagusnya gini. Terus dia juga sosok perempuan yang kayak ketua geng kelompok teman-temannya itu yang mostly laki-laki. Dan maksudnya bisa mimpin. Jadi as a leader dia keren banget. Terus dalam kisahnya juga dia punya banyak masalah keluarga, misalnya kehilangan saudara kembarnya, kemudian kehilangan orang yang dikasihinya, misalnya dia cintai gitu kan. Terus kemudian karena kehilangan saudara kembarnya, ibunya sempat tidak mengenali dia, sampai gimana usahanya supaya dia bisa dikenali kembali. Dan banyak cerita tentang gimana caranya dia juga bisa udah jatuh bisa bangkit kembali, gimana pokoknya itu kalau menurut saya memang kayak simple sebenarnya tentang anak sekolah, cuma filosofinya menurutku dapet sih. Kenapa lu sampai bilang kalau perlu gue 23-nya gue bawa nih ke pulau terpencil? Kayaknya paling berkesan gitu, dan bahkan lu letakkan itu di urutan pertama gitu. Kenapa? Apa yang lu dapat dari situ, atau mungkin terilhami dari situ gitu loh. Kayak contoh kayak gue tuh dulu sangat suka dengan komik-komik pewayangan. Dan salah satu yang gue suka itu adalah tokoh Bima. Gitu, badannya keker segala macam. Kan kelihatan kan badan gue keker kan. Iya, kita okein aja. Ya okein aja deh. Gue suka, tapi yang gue suka adalah filosofi hidupnya dia gitu loh. Nah kalau lu sendiri gimana? Iya, si karakter yang namanya Naki ini kan. Naki. Sebenarnya kita Shiro Naoko, nama aslinya itu. Tapi dipanggilnya Naki. Ya cukup menginspirasi saya selama hidup sih, bisa dibilang. Apanya? Gaya hidupnya, pandangannya. Gimana cara dia itu benar-benar nggak takut untuk mengatakan kalau ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang harus ini, dan misalnya ada sesuatu yang kita harus kejar, itu kita harus benar-benar kejar gitu loh. Gitu. Jadi saya mau jadi ini gitu, ya benar gimana caranya bisa dapet. Sampai segitu gitu. Ya komiknya bisa berpengaruh ya? Bisa sih kalau jadi maksudnya ada komik yang mungkin hanya buat rasanya ini buat entertainment aja, lucu-lucuan. Nah kalau ini beneran karena mungkin daily life ya. Jadi bahkan kalau di manganya sendiri yang maksudnya di Jepang itu ini termasuk kayak slice of life manga. Slice of life ternyata termasuk itu gitu. Selain dia shoujo dan dia ini. Tapi lu tadi nyinggung soal dia tuh bisa punya kemampuan leadership. Maksudnya mimpin gengnya gitu kali ya, mimpin teman-teman. Ya, mimpin teman-temannya, bahkan mimpin kayak misalnya mau ngerjain apa di sekolah. Terus misalnya para pemimpin sekolah bilang ini nggak bisa, tapi sebenarnya bisa dikerjain gitu. Dia bisa kayak ngumpulin teman-teman sekolahnya gitu, ayo kita lakukan itu supaya bisa kejadian. Dan itu kayak buat ini ya inspiring lah. Jadi ya seperti waktu saya ikut blog farm, kemudian ini harus ada komunitas blogger Makassar. Dan jadi kan. Ngomong-ngomong, shout out dong di komen kalau ada di antara kalian yang juga suka dengan manga itu sebetulnya ya. Iya, manga. Popcorn gitu. Kalau ada tulis dong di sini gitu. Cukup misalnya tos Dokter Ara gitu loh. Gitu. Kita pengen tahu aja apakah ada di antara kalian yang kenal dengan tokoh Naki dan Popcornnya ini. Tapi gue itu yang paling ingat kalau ngomong soal dunia blog dan soal kepemimpinan adalah
gue bisa bilang ini puncak karir lo. Gue nggak tahu ya kalau lo punya pendapat berbeda. Tapi lo pernah jadi ketua panitia pesta blogger. Ya, chairperson atau chairwoman pesta blogger 2010. 2010. Iya. Jadi saking ramenya dulu dunia blogging itu sampai kita bikin tahunan ya. Iya, dari 2007 ada pesta blogger. Dari 2007 ya? 2007, 2008, 2009, 2010. Udah setua itu ya gue. Ya gitulah. Lah, Rara ketemu gue dia masih kuliah, gue udah lulus, udah kerja gitu loh. Tapi oke. Jadi dan itu adalah sebuah perhelatan nasional loh, lo bayangin. Perhelatan nasional kumpul para blogger yang disebut sebagai pesta blogger. Sayang sekarang udah nggak ada. Tapi buat gue itu, wah gila, itu achievement banget lo bisa memimpin sebuah perhelatan nasional seperti itu, luar biasa. Itu juga saya nggak sangka-sangka bisa jadi. Bisa ya. Tiba-tiba ditawarin, terus masih ragu-ragu, terus teman-teman pada bilang, come on, why not gitu. Oke, why not. Seperti Naki. Apa lu juga terilhami dengan gaya dia dalam memimpin geng lo gitu? Gue bilangnya geng. Karena dulu kalau ada event-event anak-anak blogger Makassar datang, wah anak blogger Makassar nih. Wah itu jagoannya tuh, pentolannya tuh gitu. Ya mungkin secara tidak langsung itu bisa salah satunya cukup berpengaruh sih. Oke. Ya saya tidak akan membawa kayak tiap hari kini saya pengen seperti ini. Enggak, tapi karena membaca buku itu secara kemudian di bawah sadar ya inspire, dan kemudian berusaha coba melakukan ini seperti itu. Nah. Kita akan lanjut ke yang kedua. Sekali lagi kalau kalian ada penggemar popcorn, ajak tos di kolom komentar ya. Kita akan break sebentar untuk persiapan buku kedua, dan juga kita akan coba gali cerita-cerita lain dari Dr. Rara, tamu dari Terdampar kali ini. Kita ketemu lagi di Terdampar, dan tamu kali ini adalah Dr. Rara. Tadi di segmen pertama dia udah cerita tentang komik popcorn dan tokohnya yang inspiring. Ya buat kita masa kecil dulu ketika kamu membaca itu mungkin kesannya benar-benar kayak hiburan gitu ya. Yeah. Tapi sebenarnya ada loh yang nyangkut di kepala karakter-karakternya gitu. Makanya gue selalu bilang nih ke teman-teman gitu, ke orang tua gitu ya, kalau lagi ngasih seminar atau workshop gitu, hati-hati milihin buku buat anak. Iya. Hati-hati banget. Karena tanpa sadar kita merasa itu menghibur, tapi sebenarnya masuk di kepala dia tuh, dan itu bisa menginspirasi dia. Contohnya seperti ini, sampai bisa jadi dokter gitu kan. Lu dari dulu cita-citanya mau jadi dokter apa gimana sih? Enggak sebenarnya. Enggak. Cita-citanya dulu apa? Cita-citanya mau jadi anak IT padahal. Anak IT? Oke. Terus ya kemudian ya itu ya singkat cerita sih karena ini sih ikut UMPTN. Masih ingat UMPTN? UMPTN itu adalah ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ya. Jadi zaman kita tuh disebutnya ujian masuk perguruan tinggi negeri. Bahkan gue nggak tahu padanannya sekarang apa. Karena udah banyak banget kan. SMP. Iya itulah. ada apalah penelusuran minat segala macam, gue nggak ngerti deh. Udah banyak banget. Ya itu gara-gara masuk lulus UMPTN dan keterimanya ternyata di situ, kedokteran gigi. Tapi titik lu mau milih kedokteran gigi gitu gimana? Itu cukup lucu sih. Atau jangan mau diceritain? Lu milih IT dulu apa gimana? Ya, jadi waktu UMPTN kan rame-rame nih semua pada kita pergi ya coba ini oke. Terus diajarin nih sama bimbel. Dulu kan masih ada bimbel kan. Bimbingan belajar. Okay. Diajarin nih sama bimbel, kalau misalnya mau pilih pakailah IPC. IPC itu berarti boleh 3 pilihan. Iya, salah satunya pokoknya IPA IPS, antara 2 IPS 1 IPA atau 2 IPA ya? Itu ya harus campur. Nah, terus ya udah, jadi dikasih tahu bahwa kalau pilihan pertama itu adalah pilihan cita-cita. Pokoknya mimpi yang sulit digapai. IT. Ya, elektro waktu itu belum ada. Oh, elektro iya belum ada ya. Okay. Terus pilihan kedua adalah pilihan yang sesuai dengan kemampuan. Nah waktu itu mikirnya adalah nggak mungkin kedokteran dong, karena elektro sama kedokteran itu adalah 2 hal yang sama level tingginya kan. Jadi itu pasti nanti auto fail. Jadi harus cari yang level di bawahnya. Terus saya ya karena
papa saya dan mama saya memang dokter. Jadi memang sangat-sangat familiar sama medical ya. Oke. Terus, tapi mereka bukan dokter gigi sih. Tapi kalau papa sih dokter bedah. Iya. Gitu. Oke. Dan biologi saya otomatis ya memang senang belajar kan waktu SMA. Jadi kupikir ya kalau gitu saya instead of biologi MIPA, ya udah coba deh kedokteran gigi. Nah, itu belum ada kebayangan nih kedokteran gigi seperti apa. Oh mungkin lebih gampang dikit dari kedokteran umum gitu, karena kan level ininya pemilihannya bisa yang kedua kan. Ya udah centang itu. Terus yang ketiga bahasa Prancis. Aneh banget. Sastra Prancis ya. Kesana kemari pilihannya. Karena itu kalau pilihan ketiga dikasih tahu adalah pilihan apa boleh buat. Yang penting lu masuk dulu gitu. Ya, itu dulu strategi kita. Strateginya begitu. Dapatnya kedokteran gigi. Iya. Nah waktu itu saya juga pergi kemana-mana, maksudnya tes di Trisakti, tes di STT Telkom gitu-gitu kan. Diterima. Terus ketika UMPTN hasilnya keluar, mama langsung bilang, ayo pulang aja. Balik ke Makassar, masuk Unhas aja. Hah? Pulang kok sekarang? Kalau orang Makassar. Pulang kok sekarang? Bukan pulang kok sekarang. Pulang mah kos saja. Iya, pulang mah kos saja, Nak. Pulang mah kos saja, Nak. Ada orang tuamu di Makassar. Tidak perlu kok pergi cari kos di Tidak luar perlu. toh. Makan juga mudah. SPP-nya juga murah. SPP-nya juga murah. Sudah, Nak, pulang mah kok. Ya sudah. Ya Allah, pulang, Mak. Pulang. Jadi inget emak gue kalau ngomong kayak gitu tuh. Apa, Nak? Apa kau mau? Oke. Iya, terus tapi kan masih tapi pengen ini, pengen itu gitu kan. Akhirnya disogok dengan satu komputer yang pada masanya itu sangat paling modern. Pentium sekian, Windows yang paling baru, apa semua. Kalau di umur segitu gue disogok komputer juga gue mau, pulang. Oke, pulang. Oke, pulang. Tapi ada komputer, jadi minimal kan bisa menyalurkan bakat cita-cita elektronik dan IT-nya di komputernya. Komputer itu. That's why akhirnya kemudian ketemu blog. Aduh. Oke. Gitu. Kita lanjut lagi. Panjang. Seru ceritanya, tapi ya itulah, buku itu kan memicu percakapan sebenarnya. Bukan hanya percakapan tentang bukunya, tapi ada cerita apa di balik buku itu dan bagaimana dia mempengaruhi hingga saat ini gitu. Oke, Dok. Iya. Langsung buku yang kedua. Komik lagi, Jepang lagi. Iya, Jepang lagi. Ada apa dirimu dengan Jepang? Dari dulu memang senang sih. Kenapa kok suka itu komik-komik Jepang itu? Banyak sekali komik-komik Indonesia. Salahkan zaman dulu kan ini ya, banyak anime. Malah sebenarnya waktu tahun 80-an kan mulai keluar di TVRI kan anime-anime. Doraemon. Oh, bukan Doraemon dong. Apa? Senseiya. Oh, lu era-era Senseiya. Iya. Kalau era komik Jepang gua adalah Kum-Kum, Doraemon gitu. Senseiya, terus Astro Boy, terus siapa lagi sih itu? Pokoknya banyak lah ini ya, Akira itu kan anime yang sebenarnya pernah diputar di TVRI zaman dulu. Ya. Terus dari situ kan memang kayak senang. Nah, komik itu memang belakangan masuknya kan, yang udah ditranslate kan. Jadi komik yang kedua ini apa? Hanayori Dango. Tahu nggak? Tunggu. Mestinya familiar. Itu Hanayori Dango. Ayo. Film kan? Kan awalnya dari komik. Iya, tapi itu kemudian jadi film terkenal banget kan? Jadi Hanayori Dango itu adalah inspirasi dari orang-orang di Taiwan. Yes. Meteor Garden. Nah. Oke, Hanayori Dango. Inspirasi untuk FC. Oke, Hanayori Dango. Ya. Ceritain. Hanayori Dango ya udah tahu lah, mestinya ini ceritanya tentang mahasiswi yang sering dibully ya gara-gara dia orang yang tidak punya, kemudian
kuliah di kampus yang inilah, kampus yang terkenal, borjuis gitu-gitu. Tapi sebenarnya si Hanayori Dango ini aslinya sih nggak sampai kayak di Meteor Garden sih sebenarnya. Oh itu udah ditafsirkan ya? Udah. Okay. Tapi balik lagi dia tuh sosok pemberani banget. Iya sih, yang di filmnya. Iya di filmnya dan memang di komiknya juga gitu. Jagoan banget lah gitu ya. Jagoan banget. Dia nggak takut gitu walaupun ya oke, saya nggak punya apa-apa. Terus kenapa? Gitu. Betul. Sebenarnya benang merahnya adalah dalam kehidupan gitu, perempuan itu sebenarnya sama dengan laki-laki. Maksudnya bukan sama ininya ya, levelnya, sebagai sama-sama kita adalah dua, walaupun beda gender, tapi kan maksudnya ini dua orang yang memang sama-sama apa setara. Ya? Gimana ya? Setara ya. Saya lagi bingung nyari padanan katanya. Dan itu yang membentuk karakter lu seperti sekarang. Tapi di keluarga sendiri lu termasuk yang kamu anak perempuan jangan deh begini gitu. Lu diperlakukan karena gender lu nggak sih? Enggak sih, karena untungnya mama saya juga orangnya seperti itu. Preman juga, preman. Bisa dibilang. Maaf tante, tante. Tidak sengaja tante. Sorry. Karena papa saya kan sudah meninggal sejak saya umur 7 atau 8 tahun. Dari kecil. Okay. Terus mama itu memang berjuang banget untuk jadi papa, dan mama selama saya hidup sampai sekarang. Jadi ya dia benar-benar effortnya untuk ya menghidupi keluarga, punya peran yang ini. Dan waktu kecil pun SMP, SMA itu maksudnya masa-masa yang sebenarnya di mana saya sering ya kalau makan siang ya udah masak sendiri apa kayak gitu-gitu. Kadang kan mama kerja kan. Struggle-nya gitu. Berarti harus semuanya berdiri sendiri gitu ya. Iya, terus saya ngerasain sama kayak si Sancai ini. Gitu. Wow. Tuh, lagi-lagi bisa nunjukin betapa besarnya keluarga. Tentu saja sangat berperan untuk membentuk karakter seseorang, tetapi bacaan-bacaan itu tidak kalah punya karakternya ya. Iya. Hal yang paling menarik menurut lo dari Hanayori Dango ini apa sih? Sebagai sebuah cerita. Kayaknya dia cuma cerita kisah-kisah anak remaja kayak gitu. Sebenarnya iya, balik lagi itu cuma kayak daily life anak mahasiswa. Kalau di Hanayori Dango malah anak SMA. Oh, Hanayori Dango SMA. Sebenarnya SMA. Kalau kita tahu di ini kan semua rata-rata ini kan kuliah gitu kan, kecuali kayaknya doramanya tetapan SMA juga. Gitu. Jadi ya itu daily life seorang anak SMA yang memang struggling, harus bisa harus nggak boleh fail misalnya di pelajaran, tapi juga ngadapin bullying gitu. Dan itu kan saya terus terang sangat against bullying kalau di sekolah kan. Tapi termasuk yang dibully nggak sih dulu? Mungkin dulu ya. Atau jangan-jangan lu yang justru enggak. Ya, we are all against bullying, karena buat gue nggak ada, aneh banget sih. Dan itu kan di cerita di Hanayori Dango itu ya memang bullying. Soal bullying itu gede banget. Iya. Dan itu sangat terjadi hingga sekarang gitu. Dan si pembulinya justru berbalik jadi suka kan? Jadi suka ya. Kualat lo gitu. Jadi ngejar-ngejar. Sukino Makino namanya. Tapi gue baru tahu loh, itu ternyata diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya komiknya ya. Diterjemahkan. Oh. Like years after Meteor Garden sebenarnya. Years after Meteor Garden ya. Lagi-lagi kalau ada di antara kalian yang baca komik Hanayori Dango, tos Dokter Rara dong di kolom komentar gitu. Dan atau mungkin kalau anak sekarang mereka masih kenal as Boys Over Flower, drama Koreanya. Iya. Itu. Boys Over mungkin Flower. Masih ada yang ini karena pernah ada di Netflix. Kayaknya masih ada deh. Nggak tahu deh kalau. Boys Over Flower masih ada. Masih ada. Kayaknya masih ada. Ya masih udah. ada. Komiknya sekarang yang bikin gue penasaran. Komiknya ya cari. Gue barusan dikasih tahu, gue nggak mau bagi, nggak boleh. Tapi buat gue pribadi, komik-komik Jepang itu adalah yang miss dari dalam kehidupan gue.
gue nggak pernah sama sekali tergerak gitu loh untuk membaca komik-komik manga terutama ya. Gitu sampai gue suka diketawain, lu tinggal di Jepang nggak tahu manga lu gitu. Aneh. Kita pernah ketemu di Jepang gak sih? Kita ketemunya di Singapura. Oh, Singapura. Saya lagi-lagi diwawancarain. Iya. Kita akan pindah ke buku yang ketiga dan juga ada satu lagu nanti setelah yang satu ini. Caelah udah kayak di TV-TV. Teman-teman, kita ketemu lagi di Terdampar yang menghadirkan sosok Dr. Rara atau Irayani Quincy Putri. Gue gak pernah bakal lupa namanya karena khas banget gitu loh namanya itu. Irayani Quincy Putri. Gue langsung bilang, Quincy Jones nih. Jangan-jangan emang kakek lu dulu penggemar Quincy Jones. Mungkin ya, saya gak tahu. Sayangnya beliau sudah meninggal saat saya lahir. Di Makassar juga? Makassar juga. Oh oke, Berbon. Jadi kalau Makassar itu dari sisi papa, kalau sisi mama itu Manado semua. Manado semua. Ya. Oh, tapi bisa Ki anu logat Manado. Bisa sedikit-sedikit kayak torang-dorang gitu-gitu. Kita. Ya, karena dia besarnya di Makassar sih. Iya. Lu seneng gak sih ngelihat sekarang banyak komika terutama gitu ya? Yang stand up sudah comedy ya. Orang Indonesia tuh udah terbiasa mendengarkan logat Makassar gitu loh. Oh iya, siapa Abdurrahman, Arif Brata. Iya, Arif Brata itu oke juga. Sama satu lagi yang Kendari tuh. Oh. Lupa gue namanya. Itu favorit gue tuh. Oh, lu malah juga suka dia. Gue malah suka Arif Brata yang sih. Yang selalu kuncir. Iya. Itu lucu banget itu. Jadi karena gue bilang, publik Indonesia tuh jadi sudah terbiasa mendengarkan logat timur ya. Logat timur gitu. Mau dari Makassar atau Flores misalnya. Betul. Bahkan sekarang kan lagu-lagu juga lagu Flores lagi kayak Tabola Bale. Iya. Lagi happening. Jadi udah biasa tuh teman-teman tuh kalau ngeledekin, jangan kok begitu. Tapi udah benar itu logatnya. Udah benar. Bukan bagus. Bagus gitu loh. Rane jangan kok begitu Rane. Udah benar itu berarti gitu. Ya. Senang sih. Mari kita makan mie. Kita makan mie. Bingung dah. Aduh. Oke. Langsung aja dulu deh ke buku yang ketiga deh, Ra. Karena gue culik dari kliniknya, gue jadi ada curiga nih. Atau apa? Ada buku apa? Sekarang memang udah jarang baca buku fiksi, non fiksi kayak gitu-gitu kan. Jadi mau nggak mau memang ini ada yang saya bawa nih. Kebetulan bukunya memang beneran lagi saya baca. Jadi buku kedokteran gigi ya Isvan Urban kemarin bulan Juli sempat ikut kursnya di Budapest. Ini tentang vertical horizontal ridge augmentation. Jadi ini intinya adalah gimana cara kita menambahkan tulang pada tulang rahang yang sudah sangat menyusut untuk dipasangin implan. dia ngomong barusan itu dia udah sederhanain, gue aja nggak ngerti maksudnya apa. Tapi gue mau mundur sedikit. Jadi waktu gue WhatsApp gitu, gue lagi baca buku tentang operasi. Ya udah bawa aja deh gitu loh. Udah saya bawa beneran. Karena kan prinsipnya adalah buku apa aja lo boleh bawa kok, beneran serius. Lo lagi ngisi TTS atau lu misalnya ke pulau, lu nggak akan pernah supaya nggak nganggur gitu ya, lu bawa TTS bisa aja gitu loh. Bisa aja. Jadi ya why not? Cuma ya gitu, bukunya agak serem kalau misalnya dibuka-buka. Iya, dari tadi gue buka-buka tuh agak ngeri. Nanti. Tapi oke lah. Ikannya sedikit. Tuh kan gigi semua. Udah jangan stop itu aja. Tapi gini Dera. Gimana? In layman terms, dalam istilah yang paling sederhana. Ini buku tentang apa sih? Ya kalau kalian ada di antara kalian yang sedang menempuh pendidikan dokter gigi, mungkin bisa di apa namanya? Rekomendasikan. Langsung ini ya, tahu ya. Iya, dan itu ada tanda tangan penulisnya loh. Tanda tangan penulisnya karena memang langsung begitu beli langsung minta. Profesor siapa namanya? Isvan Urban. Orang mana? Orang Hungaria. Oh, orang Hungaria. Oke, in layman terms. Jadi kalau misalnya sebuah gigi dicabut dari mulut kan, itu
otomatis tulang rahangnya kan akan mengecil, tapi nggak langsung. Jadi kayak by years, months, apalagi nggak diganti dengan gigi palsu, dibiarin aja kosong gitu kan. Nah, nanti lama-lama seperti tulang kaki kita, misalnya kalau misalnya kita ada misalnya ya ada pasien lagi koma, terus udah lama berbulan-bulan, kakinya kan menyusut kan? Iya, betul. Iya, betul. Ya, itu kan karena tidak digunakan. Itu juga terjadi pada tulang rahang kita. Ketika tulang rahang itu kosong, jadi karena dia tidak digunakan, dia lama-lama akan menyusut. Ketika menyusut, dia menjadi ceruk yang cukup dalam. Misalnya di kemudian hari, ada beberapa tahun kemudian pasiennya bilang, saya pengen ada gigi lagi. Itu sudah agak tidak mungkin dilakukan, karena ketika sudah menyusut berarti untuk memasang implan yang disekrup ke tulang itu tidak ada fondasinya lagi. Jadi kita mesti build up, kita mesti bangun. Dan itu dilakukan lewat prosedur operasi bone graft namanya. Bone graft. Oke. Jadi ya udah membangun tulang kembali supaya ada fondasinya, kemudian baru kita pasangkan implannya. Sambil dia cerita, lidah gue tuh langsung ngeraba gigi gue yang emang udah copot gitu. Iya sih, menyusut sih. Nah. Karena itu udah lama banget copotnya, dan gue nggak mau tambal, nggak mau pasang implan. Gue kok merasa pasang implan tuh kayak nenek-nenek gitu loh. Iya nggak sih? Enggak sih. Justru kan dia jadi ini ya, jadi apa ya, giginya kayak gigi asli gitu loh. Dan itu awet. Nggak bisa dicopot-copot? Enggak, kan dia ditanam di tulang. Ditanam. Kan? Iya. Karena gue tuh sering banget ngeliat nyokap gue almarhumah itu pakai gigi palsu. Nah, itu gigi palsu lepasan. Lagi makan tuh bisa copot. Iya, gigi palsu lepasan yang bisa sikat gigi sambil siul-siul. Iya. Jadi implan tuh ditanam. Terus nanti aslinya dia kelihatannya kayak gigi asli. Oke, berarti kalau model-model gue yang udah lama banget ini harus bone graft juga ya? Ya, most probably begitu. Jadi gini, jadi konsultasi. Jadi pengen konsultasi. Ya, kemungkinan besar sih begitu sih. Tapi gitu overall harus dicek dengan X-ray. Lu udah pernah handle operasi? Udah, cukup sering. Iya. Ngeri gak sih? Ya, karena sudah jadi profesi ya. Nah, tapi balik lagi sih karena papa saya dulu kan dokter bedah ya. Udah biasa. Jadi masa kecilku itu waktu masih SD kan beliau dulu dokter di Pelamonia. Pelamonia. Masih tahu nggak? Tahu. Rumah sakit Pelamonia. Tahu, Pelamonia mah tahu. Masih ada nggak sih? Masih ada. Ya? Maaf. Lagi-lagi minta maaf. Tabe. TNI punya kan itu. Iya, nggak mungkin juga hilang. Oke, terus? Jadi waktu kecil tuh pulang sekolah tuh sering kayak masuk ke ruangan steril, terus bantuin bikin kapas, terus kadang-kadang malah dia digendong suster terus diliatin gitu lagi operasi. Serius? Terus saya penasaran. Oke. Apa yang dikatakan Rara tadi itu kayak familiar buat gue, karena apa? Gue paling suka film-film yang berlatar medis. Grey's Anatomy. Gue lagi nonton sekarang Chicago Meds. All time favorite gue untuk dokter film-film dunia medis itu adalah New Amsterdam. Itu baru saya mau rekomendasiin. Keren banget. Karena New Amsterdam itu lumayan mirip dengan memang regulasi scene rumah sakit yang benar. Susahnya misalnya seorang dokter ingin mendapatkan alat yang baik buat ini pasien. Itu paling realistis lah ya. Iya, itu pasien banyak, kemudian budget rumah sakit susah, terus boardnya yang ini rumah sakit misalnya maunya begini, tapi sebenarnya kita pengennya apa, kayak gitu-gitu. Karena kadang memang beda ini beda kepentingan. Oke. Beda kepentingan. Kalau gue suka Grey Amsterdam New Amsterdam karena itu. Kalau Grey's Anatomy lama-lama gue capek dengan dramanya. Kalau Grey's Anatomy memang to be honest dia lebih ke drama. Drama banget ya. Tapi memang segala macam yang dikerjakan di ruang operasi itu cukup realistis gitu. Gitu ya. Kalau satu juga yang selalu gue tonton ulang itu adalah House MD. Tapi House itu agak lebih nyeleneh ya. Agak lebay ya. Tapi gue suka karena dia kayak ngingetin kayak memecahkan misteri segala macam. Emang agak nyeleneh sih. Gue rasa kalau gue punya dokter kayak gitu, walaupun pinter bodoh amat gue tinggalin.
Banyak yang seneng tapi kalau saya agak kurang suka sih. Kurang suka ya House MD. Yang sekarang di Amsterdam oke. Amsterdam. Sama ada sih yang di Disney itu The Resident. The Resident juga. Itu juga oke. The Resident juga. Oke, nanti kalau ada rekomendasi film kedokteran yang lain kasih gue ya. Oh siap. Gue tuh kayaknya selalu ya apalagi udah binge Padahal watching. nggak suka lihat orang operasi ya, Gue tapi gak suka. Tapi nonton. Gue nonton. Gue suka banget dan wah ini keren banget gitu. Kenapa gue nggak jadi dokter dulu? Alah nggak mungkin juga Ran. Oke, kita akan masuk ke segmen-segmen akhir. Kita akan ngobrolin lagu singkat saja. Setelah itu ya tentu saja kalian yang mau kontak dengan dokter Rara atau mau kenalan atau mau berobat ke dokter Rara juga boleh. Nanti kita kasih media sosialnya ya. Sama handphonenya 08. Oh, jangan. Oke, kita balik bentar lagi ya. Teman-teman, kita kembali lagi di Terdampar. Ini segmen terakhir yang ngomongin lagu. Dan gue sih bisa menebak-nebak lah. Karena saking deketnya dulu, saking seringnya berinteraksi dengan Rara, gue sampai tahu lagu favorit dia. Tapi apakah itu yang akan dibawa gue gak tahu. Bukan lagu favorit, grup favoritnya. Grup band iya favorit. Kan? Lu penggemar Peter Pan kan? Salah. Peter Pan. Peter Pan banget gak sih? Oke. Ra, lagu apa yang lo mau bawa ke pulau terpencil ini? Satu lagu aja. Atau gue kasih, jadi gini, satu lagu atau satu album dari penyanyi atau grup yang sama. Jadi gak boleh album kompilasi gitu loh. Pokoknya sebenarnya semua lagu dari Club Project itu gue suka banget. Dari dulu sampai sekarang. Sampai dia punya nama akun dulu, Rara Klanis. Iya. Alay banget. Alay zaman dulu tuh Alay begitu dulu ya. Ya begitulah. Secara spesifik apa yang lu suka dari lagunya? Atau albumnya? Apa yang disuka? Iya. Liriknya sih. Lirik-liriknya yang memang zaman dulu juga puitis ya. Dan lagunya tuh gak pernah bosan didengar. Betul. Mereka tuh punya cita rasa nada-nada yang beda gitu daripada yang biasanya gitu. Ya, kalau misalnya disuruh pilih ya dari salah satu lagu, semua lagu, mungkin Hey. Ini kelak awal nih. Iya. Hey, kenapa? Dia mencuplik karyanya Khalil Gibran. Yep. Which is itu juga dulu saya juga seneng baca Khalil Gibran. Emang agak random ya, saya komik terus Khalil Gibran terus juga. Yang penting dulu itu kita kayak sih hasanahnya jadi lompat-lompat ke sana kemari. Oke, terus. Jadi merasa senang dengan itu dan itu kan nyeritain tentang kerja itu harus ada cinta. Yes. Kalau kita kerja tidak ada cinta, tidak ya. Dan itu benar sih kerja. Maksudnya saya juga menyetujui itu. Kalau kita nggak punya passion di kerjaan itu, kalau kita nggak ada rasa suka, rasa cinta terhadap kerjaan kita nggak akan menikmati si kerjaan kita. Lalu sendiri, ketika akhirnya diterima belajar jadi dokter gigi gitu. Ya awalnya memang kayak. Nah gimana tuh? Awalnya tuh kayak apaan sih nih? Oh ternyata beda ya dengan maksudnya ekspektasinya kirain belajarnya gini, ternyata ada tambahan plus ini. Tapi bagaimana akhirnya membuat lu bisa akhirnya oke, gue suka nih, this is my passion. Ketika udah handle pasien sih. Serius? Iya. Ketika udah handle pasien baru lu merasa oke. Ya ini maksudnya ya karena melihat pasien tuh puas dengan merasa happy dengan perawatan yang sudah diberikan. Tadinya misalnya dia butuh apa, terus susah, terus kemudian bisa terselesaikan. Itu kayak Mas Katon, kita kesampingin sebentar nih. Gue punya pertanyaan yang gue mau mencoba menggali ingatan Rara, masih bisa gak? Lo masih inget gak? Pasien pertama, lo gak usah sebut namanya ya. Pasien pertama lo yang lo handle sebagai dokter, masih inget gak? Iya. Di mana atau nggak usah? Ini sih bukan soal gigi sih. Sebenarnya yang ini pada saat masih koas, kemarin belum dokter gigi tapi masih koas, stase di bedah. Ini sebenarnya bukan tentang perawatan gigi. Oke. Tapi kita kan dulu masih ada stase bedah umum yang stasenya di IGD. Iya. 4 minggu. Iya. And then datang segerombolan orang-orang yang
pada kecelakaan karena mabuk tengah malam. Di Jakarta, di Makassar? Makassar, di Unhas Makassar. kan? Oke, Unhas iya. Kan masih koas. Oh iya betul. Terus ya udah itu kan akhirnya kita ya beresin kayak benerin lukanya apa jahit ini itu maksudnya kita juga ikut handle seperti itu. Terus ya sambil kayak bilangin ya makanya jangan ini apa jangan mabuk-mabukan. Jangan kok macam-macam. Iya gitu kan. Terus menurutku itu sebenarnya sangat kecil yang saya lakukan. Saya hanya membersihkan lukanya. Iya. Kemudian habis itu kasih perban di tempat yang ini. Kemudian kan dia harus masuk ke ruang operasi ya. Iya. And then ruang perawatan. Nah saya handle-nya hanya di IGD-nya aja. Nah begitu saya ada rotation ke interna penyakit dalam. Kebetulan sekali lewat bangsal bedah. Satu waktu lah jalan. Pasien itu masih kenal saya. Oh. Terus dia bilang, "Dok, terima kasih ya." Oh. Karena kemarin sudah bantuin saya. Itu gimana ya rasanya Kak? Waduh. Baru merasa. Ini yang dirasain papa saya kayaknya dulu. Wah, keren banget. Aduh gue. It's okay, sangat manusiawi kok. Ya jadi maksudnya ketika itu ya oke, ini memang ya panggilanku di sini. Panggilan sebenarnya di sini. Oke. Itu. Oke, kita kembalikan ke Mas Katon. Oke. Tahu nggak saya tuh sempat apa ya? Karena ikut milis dari lama, terus juga ditawarin jadi admin milis. Oke. Gitu, admin milis kelas, terus dapat kayak personal badge. Kalau misalnya ada kelas datang itu bisa masuk. Dan satu momen yang paling tidak disangka, setelah konser saya bawa Katon dan Adi makan di Losari. Serius makan nasi goreng merah. Wow, sampai segitunya ya. Rara ini ya kalau dari perbincangan awal sampai sekarang tuh gue cuma mau bilang gini, lo kalau sudah komit pada satu hal, lakukan terus dengan serius gitu loh. Rara adalah contohnya menurut gue ya. Sampai hobinya pun dia lakukan dengan sangat serius. Lu sampai ketemu Katon. Dan sampai sekarang gue denger lu sering masih nguber konser-konsernya Kla. Iya, tapi sekarang kan udah nggak. Udah yang kalau ini aja sekarang yang grand konser misalnya yang gede-gede gitu. Aja. Kalau yang cuma lisannya di situ nggak segitu. Lu masih suka masih pernah ketemu Katon? Ya di konser itu dan ya surprisingly dia juga masih kenal. Rara gitu, apa kabar gini-gini. Wow, dia masih kenal. Nggak heran kalau namanya jadi klanis. Tapi sekali lagi itu teman-teman, lu suka sesuatu hal terus dalami. Kalau orang Jepang tuh bilangnya apa sih? Ada tuh istilah Jepangnya tuh untuk orang yang mendalami sesuatu. Kalau komik apa istilahnya tuh? Pokoknya otaku. Benar, otaku. Tapi itu otaku itu kan khusus untuk manga ya. Enggak, buat berbagai sebenarnya macam hal. Berbagai macam hal. Karena otaku itu kan adalah orang yang sangat suka sesuatu sampai dia dedicated banget di situ gitu loh. Dan otaku juga kadang-kadang ditafsirkan negatif, walaupun buat gue ditafsirkan positifnya adalah orang yang sangat komit pada sesuatu gitu. Begitu juga dengan Rara, baik di profesinya maupun juga di hobi-hobinya, di kesehariannya dia komit banget, nggak nanggung-nanggung gitu loh. Ngeblok nggak nanggung-nanggung. Oke, setelah ngeblok, setelah apa sih yang podcast lu harus bikin podcast lu kayaknya. Iya nih. Apalagi sih yang sesuatu yang pengen lu capai gitu loh. Apa ya? You will be looking at this podcast 10 tahun ke depan. Dan bayangin lu 10 tahun ke depan lagi ngelihat podcast ini dan bilang, oke, gue udah berhasil capai itu. Oh gitu? Atau malah ya ampun kok saya ngomong gini ya. Atau mungkin kayaknya belum deh, emang waktu itu belum deh. Apa gitu? Apa sesuatu yang lu masih obsessed gitu? Ya ini sebenarnya sederhana sih, pengen jadi dokter gigi yang bisa tetap tekun untuk belajar dan maksudnya tetap harus mau punya keinginan untuk tetap mau belajar lebih banyak. Karena ilmu di medical itu gak cuma gitu-gitu doang, dia juga selalu ada inovasi-inovasi terbaru dan kalau tidak dikejar itu agak mirip komputer sebenarnya.
kalau nggak dikejar juga kita ketinggalan. Kalau ketinggalan nanti ya udah masih banyak soalnya dokter-dokter muda yang bisa, yang udah bisa gitu. Kalau lu mau konsultasi sama Rara, bisa dong nge-DM. Bisa. Kau ada di itu kan di keluar bugisnya. Instagram. Lu di Instagram kan? Instagram @rara79. @rara79 gitu. Oke. Nggak usah ditanya 79-nya apaan. Oke, terus lu sehari-hari praktek di mana sih, Ra? Ada 2 sebenarnya. Satunya HH Implant Center di Syahid Sudirman. Oke. Dicari aja di Google ada sih. HH Implant Center. Iya, HH. Itu HH sebenarnya dari Hendra Hidayat. Oh, nama yang salah punya, satu inilah ya. Salah satu legend. Dokter legend untuk implan gigi di Indonesia. Oke. Beliau sudah udah berpulang. Ya? Tapi anyway ya kan kliniknya tetap jalan terus dan legacy-nya tetap jalan. Terus kita selalu ini. Terus satu lagi juga yang merupakan tetap grupnya HH Implant Center itu di Permata Hijau, namanya Hey Dental Studio. Hey Dental Studio. Kayaknya Hey. Itu bukan punya lo kan? Bukan. Mentang-mentang punya lo dikasih nama Hey. HH Implant Center. HH Implant Center sama Hey Dental Studio. Itu ya kalau ada yang maksudnya klinik itu kan spesialisnya di implan. Jadi misalnya ada yang pengen tanya-tanya tentang implan juga ya serius, silakan. Gue pengen. Oke, kita tunggu. Dan kalau ada di antara kalian yang datang ke sana, cari Dokter Rara gitu. Saya taunya dari Kepo Buku. Asik. Terima kasih banyak. Terima kasih juga for having me. Sehat-sehat terus, Ra. Iya. Om Rani juga sehat-sehat selalu. Terima kasih. Dia manggil gue Om Rani. Padahal lo manggil gue dulu siapa? Pak Jaf. Panggilan gue di komunitas blog itu Pak Jaf. Demikian Terdampar kali ini. Terima kasih banyak teman-teman. Dan terus ikuti Terdampar di Kepo Buku. Rara sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sehat terus, Ra. Bye-bye.